dan dia pun melinting rokoknya agar tembakaunya tidak rusak. Tiba-tiba, hai, akhirnya aku dapat menceritakan kisah horor temanku pada saat mendaki gunung. Kemarin aku sudah sempat ngobrol dengan temanku yang bernama Yanik pada saat dia menemukan atau melihat makhluk halus yang biasa kita sebut dengan dapa atau orang bunian gitu, atau yang biasa kita kenal dengan setengah manusia dan setengahnya itu makhluk halus. Dan BTW dulu aku sering mendengar cerita-cerita dari makhluk bunian atau dapa ini di internet gitu, tapi ya aku belum tahu wujud aslinya seperti apa. Oke, aku akan melanjutkan ceritanya. Disclaimer, di sini namanya itu semuanya aku samarkan, bukan nama asli. Sekitar tahun 2016, Yanik dan Yoga memilih menghabiskan waktu liburan sekolah ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Kawasan perkebunan teh di Sumatera Selatan ini memang menjadi salah satu daerah wisata yang banyak didatangi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Di daerah ini juga terletak Gunung Dempo dengan ketinggian 3159 mdpl. Ditemani dengan dua temannya, mereka memilih menginap di dekat kampung tersebut. Sebenarnya mereka nggak ingin berniat mendaki untuk ke Gunung Dempo karena perbekalan dan persiapan fisik yang nggak memungkinkan. Di malam kedua, Yanik dan Yoga dan kedua temannya memilih berjalan-jalan ke kaki Gunung Dempo. Mereka hanya ingin menikmati suasana sunyi dan malam dengan sepoyan angin yang menyejukkan. Saat berjalan-jalan, kedua teman Yanik memilih untuk berjalan duluan gitu. Jadi dia dan Yoga itu berjalan di belakang, temannya itu lagi dua berjalan di depan. Sedangkan Yanik dan Yoga tampak asik bercerita sambil berjalan santai berdua di belakang ini ya. Posisinya itu dia di belakang dan temannya lagi dua di depan. Yanik lalu mengeluarkan sebatang rokoknya yang sedikit rusak dan dia pun melinting rokoknya agar tembakaunya tidak rusak. Tiba-tiba Yoga mencekram tangan Yanik dengan keras. Yanik pun terkaget dan langsung melihat wajah Yoga yang sangat ketakutan. Tanpa satu kata pun, Yoga langsung mengedipkan matanya ke Yanik agar Yanik bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Waktu Yanik memutar kepalanya ke arah depan, dia pun kaget dan terkejut sama seperti Yoga. Sekitar 5 meter di hadapannya ada wujud manusia kerdil dengan kaki yang terbalik. Yanik melihat dengan jelas wajah dapa yang tampak tua, keriput, dan yang pasti menyeramkan. Walau bentuk tubuhnya yang mungil sekitar 130 cm, namun perawakan dapa sungguh menakutkan. Bukan cuma satu yang mereka lihat, tapi 3 makhluk dapa yang mereka lihat di depannya. Ketiga makhluk tersebut melihat mereka dengan tatapan yang tajam. Matanya sangat sinis dengan warna merah membara. Hanya beberapa detik setelah penampakan tersebut, ketiga dapa tersebut langsung berjalan masuk ke dalam hutan dan menghilang secepat kilat. Setelah penampakan tersebut, mereka memanggil kedua temannya yang masih terlihat di depan. Yanik dan Yoga memilih kembali ke kampung dan hanya diam terpaku tanpa sepatah kata pun. Malam itu juga, Yanik langsung mandi di tengah malam karena menurutnya melihat penampakan itu adalah sebuah kesialan. Dengan mandi malam, dia berharap bisa menghilangkan kesialan tersebut. Lalu salah satu seorang warga tampak heran dengan tingkah laku Yanik yang terlihat berbeda dari pertama kali dia datang. Dan salah satu warga tersebut yang bernama Pak Tono bertanya kepada Yanik,
Nak, kamu kenapa? Yanik pun menjawab, "Gak apa-apa pak, Terus kenapa kamu mandi malam-malam? gerah aja pak." Gak usah bohong. Gak mungkin merasa gerah di saat udara sedingin ini. Yanik pun terdiam dan gak bisa menjawab apapun. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Dono. Kamu tadi habis melihat apa, Nak? "Saya melihat Dapa pak, Di mana? di atas kampung tadi pak." Kalian beruntung, Nak. Itu kata Pak Dono. Mendengar kata beruntung, Yanik pun langsung merasa kesal. Yanik berbicara dalam hati, merasa beruntung dari mana coba? Bapak Dono yang melihat perubahan wajah Yanik langsung menjelaskan mengapa mereka beruntung saat itu. Biasanya orang yang bertemu Dapa tidak akan selamat karena Dapa itu sangat usil, sering menyesatkan para pendaki. Makanya saya bilang beruntung karena kalian bisa pulang dengan selamat ke sini. Pak Dono pun menyarankan Yanik dan Yoga agar tidak menceritakan ini kepada teman-temannya yang masih berada di kampung. Dari cerita Pak Dono, dulunya ada sayembara unik bagi siapa yang bisa menangkap Dapa atau orang Bunian, maka mendapatkan uang tunai yang cukup besar nominalnya. Parahnya, yang mengadakan sayembara ini konon katanya ini dari instansi pemerintah. Namun sayembara tersebut batal digelar karena pemicu banyaknya kejadian mistis yang akan mengancam keselamatan para peserta. Oke, mungkin sampai sini cerita horor temanku saat melihat Dapa atau makhluk Bunian. Jika kamu mau diceritakan pengalaman horormu pada saat traveling atau naik gunung dan lain sebagainya, kamu bisa mengirimkan cerita horormu lewat emailku di edoknyawanapi@gmail.com. Oke teman-teman, see you on the next horror trip.